Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tugas kelompok dengan matkul etika dan tanggung jawab profesi hukum yang beranggotakan Rian Saputra 1821-1187, Ahmad Putra Saiban 1921-1184, Dikdik Ramadhani 1921-1158. Kami akan menjelaskan tentang profesi hakim. Profesi hakim sebagai pengawal keadilan dan menjalankan amanah. A. Profesi hakim. Di negara-negara maju, profesi hakim merupakan profesi yang sangat dihormati, disebabkan profesi ini yang sangat mulia. Di dalam menjalankan profesinya, sangat menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan kebenaran. Negara memberikan jaminan yang memadai terhadap profesi hakim. Dari pendidikan, kesejahteraan, protokoleran, sistem pengajian, sistem kepegawaian, dan lain-lain. Masyarakat juga menaruh hormat atau respek yang tinggi karena tingkat kesadaran hukum masyarakatnya sudah tinggi. Di dalam sistem pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dikenal adanya 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia, sehingga masing-masing kekuasaan akan dapat menjalankan tugas pokoknya dengan baik dan benar. Di dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, yakni ada di pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 2 ayat 2. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 2 ayat 3. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yakni di Pasal 2 ayat 4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, yakni Pasal 3 ayat 1. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 3 ayat 2. Peradilan di Indonesia merupakan peradilan negara di dalam menjalankan kekuasaan. Mahkamah Agung merupakan puncak dari empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain kekuasaan kehakiman ada pada Mahkamah Agung, maka sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka kekuasaan kehakiman juga ada pada Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat 2, hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam berpengalaman di bidang hukum. Jadi pasal 5 ayat 3, hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati kode etik dan pedoman
perilaku hakim. Putusan pengadilan demi keadilan berketuhanan yang Maha Esa, irah-irah yang pertama tersebut bermakna bahwa berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan demi kebenaran berdasarkan keadilan, ada dalam puncak peradilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan selalu diperjuangkan oleh manusia, bahkan peperangan terjadi dikarenakan adanya pelanggaran terhadap keadilan. Keadilan mempunyai banyak definisi sehingga sudut pandang orang satu dengan orang lain terhadap definisi keadilan sering tidak ada kesamaan. Keadilan menurut Aristoteles adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang, agar hakim dapat menjalankan profesinya dengan baik, memberikan keadilan kepada para pencari keadilan, maka hakim juga harus amanah. Hakim yang baik adalah hakim yang selalu menjaga amanah, selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada untuk menegakkan hukum dan keadilan. B. Hakim sebagai pengawal keadilan. Pengadilan sering disebut sebagai benteng terakhir keadilan. Terlepas dari puas atau tidak puasnya terhadap putusan hakim, maka masyarakat pasti membutuhkan lembaga peradilan. Sebab mekanisme peradilan adalah mekanisme yang diamanatkan oleh konstitusi, maka siapa saja harus menghormati putusan lembaga peradilan. Hakim di dalam menjalankan profesinya harus keluar dari konteks berpikir secara normatif belaka. Hakim meski mengikuti, mendalami, meneliti nilai-nilai hukum yang agar di dalam memberikan putusan, memberikan keadilan bagi justiciable. Secara teoristis, undang-undang begitu disahkan sudah tertinggal dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan hakim yang berjiwa progresif. Hakim melaksanakan hukum progresif yang menghendaki agar berani berpikir dan bertindak beyond the call of duty. Itu justru tidak dibuang dan dikucilkan. Hakim harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, iming-imingan, tekanan, ancaman, atau campur tangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasanya sesama atas hukum. 2. Hakim harus bersikap bebas atau independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan dari lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya, terutama pada para pihak dalam suatu sengketa yang diharuskan diadili. 3. Hakim mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan. 4. Hakim menjaga dan menunjukkan citra independen serta melajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan pengadilan. Apabila ada pembatasan yang diperoleh oleh konstitusi, maka dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Prof. bagaimana menyatakan bahwa pembatasan tersebut berlaku dalam bentuk-bentuk. 1. Hakim hanya memutuskan berdasar hukum. 2. Hakim memutuskan semata-mata untuk keadilan. 3. Untuk melakukan penafsiran konstruksi hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas hukum atau general principles of law dan asas keadilan untuk umum. Profesi mulianya hukum amanah. Setiap profesi sebelum menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah di hadapan pejabat negara yang ditunjukkan. Sumpahnya adalah akan menjalankan tugas dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Tidak melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang bertentangan dengan sumpah jabatan. Pengingkaran atas sumpah jabatan membawa konsekuensi pada dicabutnya jabatan tersebut, bahkan dapat dikenai ancaman pidana. Oleh karena itu, setiap hakim dalam menjalankan profesinya harus amanah, harus menyatu antara ucapan dan perbuatan. Profesi hakim di dalam menjalankan tugas pokoknya amanah, maka kebebasan dan kemandiriannya harus dijaga oleh siapapun. Tidak boleh ada pengaruh berupa rekomendasi, komando, ancaman, dan pengaruh lain, baik langsung maupun tidak langsung. Hakim dalam menjalankan profesi dapat memberikan keadilan amanah, maka sesuai dengan pandangan dari Muwarsihan, sikap dan perilaku hakim sebagai berikut. Hakim harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, iming-imingan, tekanan, ancaman, atau campur tangan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasanya sesama atas hukum.